Halo semuanya, kembali lagi di channel Yunade Hermawan. Kenalin, aku Yunade Hermawan, mahasiswa dari program ahli program D4 Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk kesempatan kali ini aku mau nunjukin dua aplikasi di sini. Ada aplikasi yang menggunakan Tilspot. Lalu ada aplikasi untuk menunjukkan bahwa aplikasi apa ya namanya, aplikasi lokal. Jadi aplikasi itu nanti dia akan menampilkan bagaimana sebuah aplikasi itu dapat beradaptasi dengan bahasa yang kita gunakan, bahasa atau uh, waktu dan currency yang digunakan sesuai dengan local time atau local currency gitu. Nah, untuk yang pertama, ini nanti aku mau jelasin yang Salesforce dulu, lalu yang kedua baru ke local application. Nah, terus baru nanti ke aplikasinya ya, soalnya aplikasinya nanti demonya di HP, jadi harus sendiri-sendiri gitu. Oke, kita mulai aja dari Tailspot application ya. Jadi di sini nanti seperti ini aplikasinya untuk UI-nya ya. Di tengah akan ada uh, penunjuk penunjuk kemiringan HP ya. Di sini ada azimuth, pitch sama roll. Jadi nanti kalau kita HP-nya itu kita miringkan, nanti akan menunjukkan nilai-nilai azimuth, pitch sama roll ini. Jadi nanti tuh bedanya azimuth, pitch sama roll itu. Jadi nanti kalau misal dia kalau untuk azimuth dia akan menampilkan nilai koordinat arah dari HP. Jadi misal dia 90 derajat dari utara misal seperti itu. Terus untuk pitch itu dia akan menampilkan kemiringan HP dari uh, kalau HP-nya kita pakai potret gini, maka kemiringan dari sini, buletan yang di atas sama bawah. Jadi kalau dia bagian atas ini dia turunin sama dinaikin gitu. Kalau untuk roll yang kanan sama kiri. Uh, HP-nya kita miringkan ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk kode layoutnya atau XML-nya nanti kita akan menggunakan constraint layout, tapi nanti dimasukkan lagi constraint layout 1. Constraint layout yang pertama itu nanti diisi dengan 3 label di sini. Ada label azimuth, pitch sama roll, terus ada value-nya. Value-nya ini seperti ini ya, bisa dilihat. Nanti ada teksnya, teksnya ini dia diambil dari string value format itu, yang nanti menyesuaikan dengan apa namanya, kode yang ada di main activity. Terus ini ada value pitch, ada value roll. Nah, untuk constraint layout di luar dari value sama teks ini nanti akan ada 4 lingkaran ini nanti tuh dia gunanya untuk menunjukkan HP itu miring kemana. Jadi saat HP itu misal dimiringkan ke atas, ke bawah gitu ya, bagian atas dimiringkan ke bawah, maka lingkaran yang atas ini dia akan uh, opacity-nya yang dari transparan, dari hilang gitu, terus nanti akan muncul hitam gitu. Nah, cara bikin spot ini, lingkaran ini nanti kita bikin pakai yang namanya drawable resource. Terus kita bikin ini, namanya dia drawable resource file. Namanya spot. Nah, isinya nanti ini aja. Kita pakai shape, ya shape. Terus cuma pakai 2 aja di sini. Shape-nya itu oval. Terus satu lagi adalah solid. Solid ini untuk pewarnaannya dia solid fill gitu ya. Colornya black gitu. Terus nanti dipanggil di activity main ini. Nah, langsung aja kita ke main activity ya. Oh ya, untuk
Untuk demo aplikasi ini sebenarnya saya mendownload template-nya dari GitHub dan tinggal ditambah beberapa hal aja di sini. Jadi mungkin nanti selain kalian bisa menjiplak atau mungkin langsung di-download dan ditambahin beberapa uh, fitur atau tambahan yang perlu ditambahkan gitu. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah deklarasi variabel dulu. Ada sensor manager, terus ada dua sensor di sini, accelerometer sama magneto ya. Terus ada 3 text view seperti yang udah kita bikin dilihat tadi ya, sama 4 image view untuk spot. Oke, terus kita di sini menampilkan dulu value drift-nya sama array untuk accelerometer datanya. Jadi nanti dia akan ada 3 array gitu ya. 3 data di array-nya. Terus kita bikin instansinya dulu untuk tiap variabel yang udah dibuat pakai view by ID, menyesuaikan sama ID di layout tadi ya. Oke, terus di sini untuk sensor manager sama accelerometer dia harus dipanggilkan atau di-pass ke konteks sensor service untuk sensor manager. Lalu untuk sensor accelerometer sama magneto kita pakai sensor manager, terus get default sensor dan sesuai dengan sensor yang kita gunakan. Terus untuk di on start, yang pertama kita mau memastikan dulu apakah ada sensor accelerometer sama magnetometer. Kalau ada berarti nanti di register listener dulu ke program ini gitu ya. Terus sensor delay-nya kita tambahin sensor delay normal. Untuk on stop-nya kalau sudah selesai nanti di unregister listener. Nah, ini untuk main feature ya. Jadi nanti on sensor change saat sensornya itu value-nya berubah, di sini nilainya disimpan dalam sensor type menggunakan gain type. Terus kita menggunakan switch di sini untuk mengetahui apakah sensor itu berupa accelerometer atau magnetic field gitu. Jadi ini nanti kita akan menggunakan rotation metric di sini untuk menyimpan nilainya dengan array float di sini ya. Lalu ada boolean rotation oke di sini untuk mengetahui apakah rotation matrixnya itu ada atau tidak gitu ya. Terus ada di sini array untuk orientation value. Nah, kalau orientasi oke, berarti nanti sensor manager bisa mengambil orientasi pada HP tersebut. Terus orientasi value itu nanti urut ya, kan ada float. Tadi orientation value-nya kan pakai array ya, ada 3. Nah, untuk azimuth itu diambil untuk yang indeks ke 0, pitch itu ke 1, dan roll ke 2. Gitu. Nah, terus nanti ini kan tadi kita sudah menentukan value drift ya. Value driftnya itu tadi value drift 0,05 F ya. F itu maksudnya float di sini. Jadi kalau misal nanti azimuthnya itu kita actual dulu karena bisa aja minus ya. Itu kurang dari value drift, maka nanti azimuthnya sama dengan 0. Sama juga untuk pitch sama roll ya. Nah, kalau misal dia nggak 0, nanti akan ditunjukkan ke text sensor azimuth. Jadi nanti akan dimasukkan ke value di teks itu. Nah, nanti dimasukkan menggunakan set text, terus kita pakai string format dulu di sini. Nah, terus nih untuk spot tadi kita set dulu alfanya ke 0 ya, 0 F ini maksudnya 0 float. Jadi kalau misal kita HP-nya datar, dia akan kosong 0 alfanya, jadi dia tidak akan terlihat ya. Cuma nanti kalau pitch-nya lebih dari 0, maka bottomnya dia opacity-nya akan mengikuti dari nilai alpha itu berdasarkan pitch. Kalau tidak lebih dari 0 atau kurang dari 0, dia maka yang atas yang akan
eee, akan diubah nilainya. Dan di sini pakai absolute kenapa? Karena di bawah nol ya, kalau di bawah nol kan dia minus. Nah, kalau minus nanti kan nggak mungkin opacity-nya minus, jadi dipakai absolute ini biar jadi positif. Gitu juga untuk roll untuk kiri kanan ya. Seperti itu. Nah, sudah selesai untuk yang tilt spot ini. Terus selanjutnya adalah untuk aplikasi yang lokal text di sini. Oke, local text juga sama, dia dari satu repository. Yang pertama kita lakukan adalah membuka string XML ini untuk mencari untuk melihat apakah ada bahasa Indonesia di sini. Dan tadi kan nggak ada ya, ada France doang sama IW. IW ini apa tadi? Israel kalau nggak salah. Terus kita open editor di sini, terus kita masukin translator editor, terus kita plus add local, terus kita cari Indonesia. Indonesia misal bisa diketik. Nah, ini ya ada Indonesian, tapi tadi punya kita udah diambil nih di sini Indonesian. Nah, terus kita masukin nih ke value dari K ini, kita masukin semua berdasarkan default value di sini ya, local text lokal gitu. Nanti kalau yang panjang-panjang bisa langsung di translate aja pakai Google Translate gitu ya. Pastikan semua udah ada masuk. Kalau udah, nanti otomatis dia akan membuat XML baru string sini dengan ada apa namanya, icon bendera Indonesia ya. Ya udah bikin seperti ini. Oke, kalau udah kita langsung aja ke main activity.java di sini. Terus di source code ini tuh dia udah diberikan komentar-komentar seperti ini, ada to-do-nya. Nah, di sini aja yang nanti perlu ditambah-tambahin aja kalau yang kalau kita mau membuat aplikasi ini ya. Tapi di sini kita nggak pakai banyak sih, cuma di ini doang. Jadi yang pertama kita membuat number format untuk lokal ini. Jadi yang pertama, nah ini kan harusnya currency bisa di bawah ya. Tapi karena ini termasuk number format, jadi kita masukin di sini aja. Kita buat number format untuk number sama currency. Kita pakai untuk number format yang biasa kita pakai get instant, kalau yang currency pakai get currency instant. Gitu ya. Oh ya, terus yang lupa di sini kita tambahkan MID exchange rate di sini. Jadi biar tahu local currency-nya eh, apa namanya exchange rate-nya untuk local currency-nya kita pakai di sini cek aja 14.000 gitu ya. Terus untuk get local currency-nya udah cukup sepertinya, di situ pakai itu aja. Terus di sini format the date ini untuk mencari tanggal berdasarkan lokal ya. Kalau di sini kan get current date udah ada ya, final date, my date, new date gitu ya. Dia udah manggil date baru gitu. Nah, kalau ini untuk memanggil sesuai dengan lokal kita gitu. Di sini kita buat dulu deklarasi variabel my formatted date, terus pakai date format, get date instant, terus di format ke my date. Jadi my date ini nanti kita format ke ubah ke sini gitu. Ambil formatnya untuk dimasukkan ke sini. Terus ada text view di sini expired date view. Kita pakai fan view BAD nanti ada di layout itu. Terus ini kita mengaplikasikan exchange rate dan untuk kalkulasi harga ya. Jadi itu aplikasinya nanti, oh ya mungkin dilihatkan dulu ya. Aplikasinya tuh nanti seperti ini. Dia itu nanti akan menampilkan uh, permen permen nougat yang dengan harga, dan ada expired date, ada quantity, terus ada harga-harganya. Terus nanti kalau kita ngambil kuantitasnya berapa, jumlah permennya berapa, nanti total P-nya akan berubah gitu ya. Nah, terus di sini kita bikin dulu formatted date. Terus selanjutnya kita buat device lokal dulu, dia untuk mengambil default dari country kita. Sorry,
Jadi nanti, variabel ini tuh digunakan untuk mendapatkan, eee, negara yang sedang kita berada atau negara yang diambil atau sedang dipakai pada HP kita gitu. Terus di sini kita pakai if untuk mencari tahu apakah device lokal kita itu yang terdeteksi adalah Indonesia atau ID. Kalau iya, nanti mprice-nya kita kalikan dulu ke exchange rate, jadi biar harga permen tadi itu yang harusnya dolar ya, dia langsung berubah ke rupiah gitu. Terus formatted price-nya juga diganti dengan my currency format, terus formatnya tadi diubah ke sini. Terus jika enggak, nanti currency formatnya harus diambil dulu dari currency instant dari US, baru my formatted price-nya baru nanti dimasukkan ke ke formatted price. Nah, kalau udah local price ini kita deklarasi instance dulu pakai find view by ID, terus kita set ke my format price. Terus untuk show the price kita tinggal panggil aja si total price pakai find view by ID untuk total gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk parse string in view v to a number. Jadi di sini digunakan untuk menampilkan input quantity itu menjadi yang awalnya string itu diubah jadi file jadi int. Kan kalau kita input data itu walaupun itu angka itu kan masih dianggap string ya. Terus kita ubah dulu ke int value. Nah, kita di sini pakai try catch karena parse di sini itu uh, bisa gagal. Jadi nanti kalau dia gagal nanti yang di catch ini errornya ini. Gitu akan menampilkan errornya. Terus ini kan kalau kalau dia berhasil kan berarti errornya 0 ya. Kita set errornya 0. Terus my format quantity-nya kita buat dari number format, formatnya m input quantity. Terus v-nya tadi kita set ke formatted quantity gitu. Terus untuk total itu input quantity kali price. Nah, ini udah disesuaikan ya tadi price-nya ke currency lokal. Terus my formatted total berarti isinya adalah my currency format, format total. Ya, jadi totalnya nanti dimasukkan ke my formatted total. Jadi total price adalah kita set dari my formatted total. Nah, nanti kalau error dia akan mengambil nilai dari enter a number itu terus di print. Gitu. Ya, untuk kode yang ditambahkan dari aplikasi ini cukup segitu aja. Untuk yang lain bisa dipelajari dari repositorinya ya. Thank you semuanya. Nanti kita akan lanjut ke aplikasinya. See ya.